Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-din ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah yang Maha Suci, dan juga kita bersalawat kepada Nabi. Semoga dalam hidup kita ini Allah meridhoi kita sekalian dalam kehidupan sehari-hari ini. Sebelumnya marilah kita bermunajat di majelis ini dalam suasana yang penuh dengan rahmat Allah, subuh berkah di hari Jumat. Tak lupa kita berdoa dulu dan mendoakan kepada orang tua kita yang sudah tiada, kepada guru-guru kita, al-masyayikh, para kiai, para jengan. Semoga mereka ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian bagi mereka yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang hamil, semoga Allah memberikan keturunan yang soleh dan solehah, serta dilancarkan dan disehatkan dengan rizki yang diberikan oleh Allah, rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala
آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين. يا هادي يا عليم يا خبير يا مبين. يا لطيف 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 يا لطيف. يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. Marilah kita sama-sama juga untuk bermunajat kepada Allah agar kita diberikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin
كل الكروب وفي هذا المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل اليوم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Para hadirin semuanya, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ada ayat di dalam surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Sadaqallahul azim. Wasyamsu, dan matahari ini tajri, berjalan, limustaqarrillaha, berjalan itu dalam putarannya, dalam lingkarannya yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan ini adalah zalika, putaran itu, perjalanan matahari itu adalah takdirul azizil alim, sebagai takdir al-aziz anu maha mulia, al-alim oge anu maha mengetahui. Para hadirin semuanya, ternyata kehidupan kita ini, manusia ini juga tidak berbeda dengan matahari. Kita ini adalah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki jalan masing-masing, memiliki takdir masing-masing. Orang yang beriman, diantaranya dari rukun iman yang 6 itu adalah kita harus menerima kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut takdir itu. Perjalanan hidup kita ini sudah ditulis, sudah Allah catat dalam ajali kita ini. Coba dibuka di surah
Al-Hajj ayat 5. Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. Jadi ternyata kita sebagai manusia juga ada dalam lingkaran Allah. Artinya dalam takdir Allah, seperti sebagaimana Allah memutarkan langit dan bumi, juga matahari. Jadi matahari punya perjalanan juga demikian, apalagi kita sebagai makhluk Allah di muka bumi ini juga ternyata Allah perjalankan. Kita diciptakan oleh Allah itu adalah dengan sengaja, dengan qada dan qadar Allah. Di dalam surah Al-Hajj tadi dijelaskan bahwa banyak orang yang mengingkari kehidupan yang menghidupkan Allah itu, yang menghidupkan kehidupan itu oleh Allah. Makanya di situ ada kata-kata ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin, apabila kalian semua itu raib itu bimbang, ragu, fi raibin minal ba'thi, yaitu akan dibangkitkan lagi nanti di hari kiamat, itu akan dibangkitkan lagi. Itu jawabannya fa inna khalaqnakum min turab, bahwa kalian itu kan asalnya tidak ada, kita semua tidak ada, baru ada itu pas waktu dilahirkan ke muka bumi ini. Maka Allah jelaskan di dalam surat Al-Hajj, fa inna khalaqnakum min turab, bahwa kalian diciptakan oleh Allah itu dari turab. Turab itu tanah. Tapi kalau kita ini tidak langsung dari tanah, tapi dari saripati tanah. Semua kita ini adalah mulai dari saripati tanah. Apa yang disebut saripati tanah? Yang dimakan dan yang diminum oleh kita ini semua bersumber dari tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan apapun. Nah, ini kebetulan ini ada apa ini? Oh, ini ada bakpia. Ini bakpia ini dari mana ini? Oh, ada kacang hijaunya, ada terigunya. Oh, berarti kacang hijau itu pasti ditanam. Di mana ditanamnya? Di tanah. Gitu kan? Kemudian ada tepung terigunya. Terigu itu pasti dari asalnya tidak tahu sampo banyak. Karena terigu tidak sampo saya atau tidak beas. Kan ayam beas ada sampo. Tapi tetap sumbernya adalah dari tanah. Jadi lamun bang sampo singkong itu pasti dia adalah ditanam di tanah. Semua makanan tidak ada yang tidak ada di tanah. Pakaian apapun itu pasti sumber dari tanah. Ini air teh ini adalah sumbernya cairnya dari tanah. Tehnya juga ditanam oleh petani di tanah. Gelasnya ini gelasnya itu sumbernya dari beling-beling atau kaca itu adalah bersumbernya tetap dari bumi, dari tanah. Semua aja. Kertas dari tanah, semua yang diduduki oleh kita ini adalah tanah. Pakaian kita semua ini juga ada berasal dari tanah itu. Min turabin summa min nutfatin. Nah, makanan dan minuman ini kita akan menjadi energi. Setelah energi,
kemudian min nutfatin, maka menjadikan nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah itu adalah yang disebut air mani, sperma. Sperma itu sperma laki-laki, sperma perempuan setelah dewasa, setelah remaja atau dewasa, kemudian disatukan dalam satu pernikahan. Ya, kalau kita ini harus nikah karena bukan binatang. Kalau binatang langsung saja. Kalau kita ini harus ada pernikahan dulu, kemudian setelah itu dari nutfah, min nutfatin amsyaj namanya, disatukan antara sperma laki-laki dan sperma perempuan. Nah, setelah itu apa? Tsumma min nutfatin mudghatin mukhallah, tsumma min nutfatin alaqah. Setelah dari percampuran, dalam surat Al-Insan disebutkan itu adalah absyaj. Nah, kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Jadi hasil daripada percampuran antara sperma laki-laki dan perempuan, jadilah yang disebut alaqah. Alaqah. Setelah alaqah menjadi mudghah. Mudghah. Mudghatin mukhallaqati wa ghairil mukhallaqah. Dari mudghah kemudian juga menjadi mukhallaqah, dibentuklah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kerangkanya tuh, ada jari, ada tangan, ada kepala, ada perutnya, ada kakinya, terus semuanya. Kemudian di sini ada panca inderanya, ini semua itu dalam rahim oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk. Coba siapa yang bisa? Manusia bisa nggak membuat manusia di dalam ini, dicetakannya di dalam rahim seorang ibu? Tidak ada, kecuali takdir Allah. Maka takdir Allah di situ, wa nufikha fir ruh, ruhnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam waktu, masih dalam kandungan, gitu. Itu pada usia 4 bulan, 120 hari. Jadi 4 bulan itu Allah meniupkan rohnya. Nah, disitulah takdir Allah sudah berjalan di situ. Ya, terus fi khafir roh, mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Itu ada dua macam. Ada yang dibentuk secara sempurna, ada juga yang tidak sampai terbentuk. Artinya ada yang miskral, ada yang keguguran, kan gitu. Mukhallaqatu wa ghair mukhallaqah linubayyana lakum wa nuqirru fil arham. Kemudian Allah simpan dalam rahimnya seorang ibu, simpan dalam rahim seorang ibu, wa nuqirru fil arhami ma nasya'u ila ajalim musamma. Itulah yang disebutkan. Allah sudah berkati dan sudah Allah tentukan ajalim musamma, ajal. Gitu. Maka jadilah wa nukhrijukum tiflan, setelah itu dilahirkan dan berkembang manusia itu dan atas takdir Allah. Sampailah ke kita ini putaran-putaran kehidupan kita, mulai dari bayi, mulai dari anak kecil, mulai dari sampai menjadi remaja, kemudian dewasa, dan kita yang sekarang sudah, ya maaf, sudah lebih dari 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itu adalah putaran kehidupan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentang. Ada pertanyaan, gimana kalau kita ini kan disuruh kita berdoa, berikhtiar. Kalau begitu mah nggak usah, ikhtiar saja udah. Kita tunggu takdir Allah. Tidak demikian. Karena Allah memberikan kita potensi diri yang 4 itu. 1 yang namanya ruh,
yang kedua yang namanya akal, yang ketiga hati, yang keempat nafsu. Yang empat inilah yang harus difungsikan oleh kita sekalian, sehingga kata Allah, silahkan engkau gunakan perangkat-perangkat potensi yang diberikan oleh kami untuk memikirkan kehidupan Anda. Maka dalam kehidupan ini, takdir itu kita juga memberikan salah satunya, ya, usaha. Itu. Jadi dalam satu kesempatan ini bukan kita takdir kepada qada jeung qadar tanpa ada usaha. Contohnya gini, saya hari ini memang tidak bisa melaksanakan sholat umpamanya subuh mau ke masjid, naon takdir Allah tidak bisa. Hari ini saya udahlah tidak bangun umpamanya di waktu subuh, nanti aja bangunnya jam 9. Kenapa? Itu udahlah takdir Allah. Tidak demikian. Makanya kita harus dalam ibadah itu memaksakan itu nggak apa-apa kalau terpaksa. Maka dalam hal ini Bapak sekalian, kita sama-sama untuk melakukan ikhtiar agar kehidupan kita lebih baik. Ada salah satunya, kenapa kita ini harus ikhtiar? Karena Allah menciptakan itu bukan hanya manusia, tapi Allah menciptakan juga ada malaikat, ada manusia, ada iblis. Manusia ada di tengah-tengah alternatif dua, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau malaikat selalu baik, kalau iblis selalu buruk. Kalau malaikat ada di hal yang positif, kalau iblis ada di negatif. Manusia memiliki dua, ada yang positif, ada yang negatif. Maka diterangkan dalam satu keterangan ini, yaitu untuk memerangi iblis dalam kehidupan kita ini. Qala Muhammad Ad-Dauri, nah ini nasihat ini. Qala Muhammad Ad-Dauri, syaqa iblisu bi khamsati asya. Iblis itu akan celaka karena 5 hal. Yang pertama lam yuqarriba bidzanbi. Yang pertama adalah tidak mengakui perbuatan dosanya. Jadi kenapa iblis itu celaka? Karena dia tidak merasa dosa, tidak mengakui dia menjadi pendosa. Itu yang kenapa iblis itu celaka. Gitu. Yang pertama adalah dia tidak mengakui perbuatan dosanya. Maka Allah celakakan itu iblis. Ada satu, dia tidak mengakui dosanya. Maka kita, agar kita tidak celaka dan tidak mengikuti iblis, adalah apabila kita melakukan dosa, ayo apa tuh? Akui perbuatan itu. Akui bahwa kita berdosa dan kita juga punya dosa. Barang siapa yang suka dan mengakui dosanya, maka banyak beristighfar. Gitu kan? Yang kedua, walam yandam wala yalum nafsahu. Dan iblis ini adalah tidak pernah menyesali perbuatannya,
tidak menyalahkan dirinya, ya, tidak pernah menyalahkan dirinya. Kemudian juga walam ya'zam 'ala taubah, dan tidak sedikit pun berniat untuk tobat. Wa qanata min rahmatillah, dan dia terputus hatinya, frustasi atas harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tadi ada 5 tuh yang celakanya iblis. 1, karena lam yukirra bidzanbi, tidak mengakui perbuatan itu dosa. Yang kedua, walam yandam, dan tidak pernah menyesal atas perbuatan dosa itu. Yang ketiga, walam yalum nafsahu, dan tidak menyalahkan dirinya. Walam ya'zam 'anit taubah, yang keempat dia tidak pernah berniat untuk tobat. Dan yang kelima adalah wa qanata min rahmatillah, dan dia itu terputus daripada rahmat Allah. Itu. Maka jika manusia seperti itu akan celaka itu. 1, kalau merasa dia dosa tidak mau dinasihati orang bahwa itu dosa, bahwa itu adalah perbuatan salah, tidak mau. Saya mah tidak salah. Ada orang yang seperti itu. Ada orang yang tidak mau merasa salah karena saya itu. Iblis itu kan cerdas. Biasanya orang cerdas itu tidak mau disalahkan, merasa benar mainnya gitu, merasa benar. Apalagi puntennya kalau dia punya pangkat, punya jabatan, wah dikoreksi itu kan nggak mau itu. Tidak salah kan? Saya tidak salah. Ngapain harus mengakui dosa ini? Nah, itu adalah ketakaburan, kesombongan, dan itu adalah sifat iblis. Maka adalah orang yang akan celaka itu tanda-tandanya adalah tidak mengakui apabila dia berdosa. Selalu menghindar, selalu dia tolak. Saya tidak berdosa, padahal dalam dirinya dia, dalam hati nuraninya dia tahu bahwa itu perbuatan dosa. Tapi dia tolak, nggak mau dinasehati, tidak mau dikasih tahu sama orang lain, apalagi ada orang lain menyalahkan dia, tidak mau dia. Wah, gitu. Itu adalah merupakan salah satu tanda-tanda celaka orang yang itu. Dan orang yang mengikuti jejak iblis itu walam yandam, tidak pernah menyesal. Udah aja dia tidak pernah menyesal. Cek uramanya bahasana lamun ieu teh cenah soal sabun ugu lada coel deui we, lada coel deui we, ayo gitu. Itu adalah dia tidak pernah menyesali dirinya, enggak pernah menyesali. Kalau tidak menyesali kadituna walam yalum nafsahu, dan dia tidak menyalahkan dirinya. Nyalahkeun teh ka batur be. Nyalahkeun ka Allah kadang-kadang. Ieu mengis takdir Allah we. Ya, ada orang yang jahat. Kemudian dia mengatakan bahwa kejahatannya itu adalah takdir Allah we. Kenapa kamu jadi perempuan yang berdosa begini? Karena itu sudah takdir Allah. Nah, itu menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, naudzubillahi min dzalik. Dan selanjutnya walam ya'zam 'anit taubah. Dia tidak mau sedikit pun bertobat. Sama dengan iblis. Iblis tak pernah mau tobat. Wa qanata min rahmatillah, dan putuslah harapan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya wasa'ida adamu bi khamsati asya, dan seseorang manusia itu akan mencapai kebahagiaan dengan 5 perkara. Kalau tadi celaka karena 5 perkara karena mengikuti jejak iblis dan setan, yang ini adalah wasa'ida adam
wa sa'ida adamu bi khamsati asya, maka manusia itu bisa berbahagia, mencapai kebahagiaan bi khamsati asya, dengan 5 perkara ini. Apa yang 5 perkara ini? Aqarraba bidzanbi, sebaliknya dari yang tadi. Apa tuh? Mengakui dosa, ya, mengakui dosa. Jadi ada perbuatan ini cepat dia mengakui dosa, ya, mengakui dosanya itu biasanya cepat dihampura tata. Ulang kadang-kadang ya aya nu langsung minta hampura, kadang-kadang ulang kereta kemana, dosa dihampura, hapus dosanya. Itu juga sama. Kalau kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini hamba yang penuh dosa, akui aja dulu. Nah, itu tanda-tandanya orang akan selamat. Yang kedua adalah wanadima alaihi, yaitu menyesali atas perbuatan itu. Muasa kali-kali deui kurang mah, gitu ya. Kalau dia seorang maling, muasa kali deui cukat cokot deui. Kalau dia seorang koruptor, tidak akan lagi korupsi, gitu. Kalau dia itu pernah membunuh, kalau sudah terbunuh gimana ini akan sulit. Saya juga pernah didatangi oleh seseorang, ternyata pada zaman Goromolan katanya dia pernah membunuh. Wah, karena zaman itu zaman seperti itu dia sampai membunuh puluhan orang. Datang ke saya, Pak, ini saya udah tua, usia saya hampir menjelang 70, tapi teringat-ingatlah orang-orang yang saya bunuh itu. Nah, cara untuk bertobatnya gimana ini? Karena kan saya menyerahkan ke siapa? Ya, gitu. Pada zaman itu, pada zaman Gorobolan misalnya, datang ke saya, ya Allah, gitu. Saya juga berzina dulu itu, ya bunuh, ya zina. Nah, untuk menobatinya gimana? Karena kan di kita gak ada hukum zina ini harus dicambuk dan sebagainya. Kalau ada, saya mau dirajam aja lah, gitu. Tapi kan tidak ada undang-undangnya. Kata saya, ya tidak bisa. Anda mulai dari kelurahan sampai presiden tidak bisa karena tidak ada undang-undang itu. Bagaimana caranya? Kata gitu. Pertama adalah husnudzon kepada Allah. Harus baik sangka saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena engkau dijadikan begini itu adalah terima saja sebagai takdir Allah. Dan engkau datang ke sini kemudian mau bertobat itu adalah takdir Allah. Dan ini menjadi takdir yang bagus sekali. Ingat Rasulullah SAW menyatakan al-fajir raji dirahmatillah aqrabu minha minal abidil muqniti, bahwa manusia yang berdosa, fasik orang itu berdosa, dia jahat tapi mengharapkan maghfirah dari Allah, dia baik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah, itu lebih dekat dengan Allah. Aqrabu minha minal abidil muqniti, ketimbang orang yang selalu beribadah tetapi dia sangsaya karena maghfirah Allah. Dia merasa bimbang dan ragu terhadap maghfirah Allah, pengampunan dari Allah, gitu. Makanya alhamdulillah. Gimana caranya? Ya itu tadi. Satu, akui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Yang kedua, wa nadima alaihi, jangan sekali-kali lagi. Makanya harus menyesal. Ya itu makanya saya juga setiap malam menangis katanya. Menyesali, ya Allah, kenapa saya berbuat begitu? Udah, itu wa nadima. Yang ketiga, walama nafsahu. Apa walama nafsahu? Anda salahkan diri Anda. Jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan orang lain. Merasa bersalah, ya Allah, kenapa saya berbuat begitu? Kenapa berpikiran begitu? Karena kebodohanku, umpamanya gitu.
karena kebodohan Anda. Udah aja akui, ya, dan itu merasa bahwa Anda salah. Nah, setelah itu wa asra'a fit taubati, sok cepat-cepat aja tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tobatnya? Banyaklah beristighfar. Astaghfirullahaladzim, terus aja sebanyak-banyak mungkin, jangan lepas daripada. Kemudian bacakan doa tobat dari Nabi Adam sama dengan Nabi Adam. Apa tuh? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Terus aja. Itu baca doa itu. Akhirnya mereka dia baca bertobat. Dan ingat kata saya terakhir ini adalah salah satu supaya Anda berbalik. Walam yaqnut min rahmatillah. Sekali-kali lagi jangan frustasi kepada rahmat Allah, terus munajat kepada Allah. Nabi Adam pas waktu diturunkan ke muka bumi ini 40 tahun dia tidak menengadah di langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melantunkan pertobatan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus baca dan akhirnya Allah takdirkan diterima tobatnya. Gitu. Itulah Nabi Adam, apalagi kita. Kata saya, mudah-mudahan itu adalah menjadi obat bapak ini. Akhirnya beliau dekat di masjid. Setelah di masjid, alhamdulillah menawarkan bagaimana kalau saya berkhidmah aja di masjid ini. Saya akan jadi muadzin. Jadi muadzin lah. Dia jadi muadzin. Beberes di masjid. Pokoknya dia selalu jarang karena dia sudah tua dan ini ya saya makan seadanya aja. Tapi apa? Di masjid aja dia beberes masjid, dia azan, iqamah. Berapa tahun itu bersama saya waktu itu. Dan akhirnya saya bawa waktu itu terakhir kali saya bawa untuk ceramah saya di Cihurib itu. Saya bawa ke Cihurib. Karena dia saya tahu persis di sini katanya pernah saya gerombolan ke daerah sini. Pulang ke sini ya udah bertobat aja Pak. Pulang beres dari sana, alhamdulillah katanya saya sudah mengikuti salah satu pengajian bareng sama saya itu ya, dan pulangnya tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pengampunan untuk dia. Nah itu juga sama. Maka sekali lagi bahwa kehidupan kita ini sama dengan kehidupan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Iya, bahwa matahari itu ada berjalan dalam putarannya, sama manusia juga adalah hidup dalam takdirnya. Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu zalika takdirul azizil alim, dan itu adalah merupakan takdir dari yang maha mulia dan maha mengetahui. Semoga kehidupan kita oleh Allah ditakdirkan menjadi orang-orang yang nanti kelak di akhirat mendapatkan kebahagiaan yang disebut ashabul yamin dan dijauhkan daripada ashabus shimal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-ummi al-habibi al-ali al-qadri azimil jah salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarat habibika sayyidina Muhammadin afdhalus salatu wassalam fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughul maram
la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.